Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan bernalar dan berbicara tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menimbulkan gelombang demonstrasi besar di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia dari perspektif pendidikan. Menurut catatan Kompas, demonstrasi di Jakarta telah merusak 25 halte bus Transjakarta dengan 9 diantaranya mengalami kerusakan parah akibat dibakar. Kerugiannya ditaksir mencapai 65 miliar rupiah. Sementara dari konfirmasi Gubernur Anies Baswedan, kerusakan fasilitas umum di Jakarta mencapai 25 miliar rupiah. Demonstrasi ini melibatkan banyak mahasiswa dan pelajar. Yang menarik, dari beberapa pengakuan mereka, banyak di antaranya yang tidak mengerti mengapa berdemo dan untuk apa mereka berdemo. Di Jawa Tengah misalnya, Gubernur Ganjar Pranowo menemui dan mewawancarai beberapa siswa SMK yang ternyata tidak tahu untuk apa mereka berdemo. Mereka berdemo hanya karena ajakan di grup WhatsApp-nya. Maka tidak heran jika ada media sosial yang menyindir demonstrasi ini sebagai pendemo nasi bungkus. Ini tentu menimbulkan keprihatinan bagi banyak kalangan, terutama dunia pendidikan. Kita semua tentu menyadari bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, melihat alasan keterlibatan serta proses demonstrasi membuat banyak pihak prihatin. Ada beberapa keprihatinan yang bisa kita simak. Pertama, haruskah kebebasan berpendapat dan berekspresi dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak, membakar, melukai? Tidak bisakah kebebasan berpendapat dilakukan dengan cara yang damai sehingga tidak mengganggu ketertiban umum? Kedua, sebagaimana dikatakan Menko Polkam Mahfud MD, melakukan demonstrasi di tengah upaya melawan pandemi corona dan pemulihan ekonomi bisa dipandang sebagai langkah yang sangat tidak sensitif terhadap kondisi bangsa dan tanah air secara umum. Ketiga, keputusan untuk bertindak atau terlibat dalam demonstrasi tidak didasarkan pada pemikiran kritis atas berita-berita yang beredar. Yang lebih memprihatinkan, sebagaimana yang kita tahu, banyak yang tidak mengerti sama sekali alasan berdemo. Bila dicermati secara lebih dalam perspektif pendidikan, inilah produk atau buah dari pendidikan kita yang cenderung menekankan pada kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill atau LOTS. Keterampilan berpikir tingkat rendah yang lebih berorientasi pada 3 ranah berpikir utama, yaitu mengingat atau menghafal, memahami, dan mengaplikasikan. Ciri keterampilan yang hanya menekankan pada kemampuan berpikir, mengingat atau menghafal adalah orang hanya mengulang saja tanpa memahami. Ya, seperti burung beo. Keterampilan berpikir, memahami, merupakan cara berpikir yang hanya tahu secara teori saja, tapi
belum tentu melakukan. Sementara mengaplikasikan adalah keterampilan berpikir yang hanya melakukan, tapi tidak tahu kenapa dia harus melakukan. Tindakannya lebih dikendalikan oleh faktor eksternal, bukan karena kesadaran diri. Sebaliknya, hari-hari terakhir ini kita melihat bahwa dunia pendidikan dituntut untuk mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill, HOTS, yang meliputi kemampuan berpikir untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mungkin akan sedikit berbeda kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi diajarkan kepada anak-anak kita dalam merespon atau mereaksi ajakan untuk berdemo ini. Karena dengan kemampuan menganalisis, orang menemukan suara terdalam dari hati nurani yang memberi disposisi batin baginya. Faktor intrinsik dari dalam dirilah yang membentuk perilakunya, bukan didikte orang lain, apalagi hanya sekedar ketakutan pada sebuah aturan. Dengan kemampuan mengevaluasi, orang akan bisa menilai suatu teks, keadaan, atau sifat tertentu, baru kemudian mengambil tindakan. Dalam konteks demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, orang akan menilai isinya terlebih dahulu, menemukan kebenaran-kebenarannya, baru kemudian mengambil tindakan. Apakah berita-berita yang beredar sesuai dengan naskah asli undang-undang tersebut? Dengan kemampuan berpikir mencipta, orang kemudian bisa membuat rancangan hidup bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain berdasarkan temuan-temuan dari ranah-ranah sebelumnya. Misalnya, dia akan memutuskan untuk merancang atau membuat blueprint hidupnya untuk menjadi wiraswastawan atau pengusaha. Atau bila dia ingin menjadi pekerja, ia akan menyiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya agar menjadi pekerja yang mempunyai nilai lebih. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanyalah logika satu sisi. Namun kita semua pasti sepakat bahwa jika ada keterampilan hidup yang dibutuhkan semua orang di planet ini, itu adalah kemampuan untuk berpikir dengan objektivitas kritis. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menolak membiarkan orang lain berpikir, berbicara, dan melabelimu. Itu berarti belajar untuk menghormati dan menggunakan otak dan nalurimu sendiri. Oleh karena itu, ia akan menghadapinya dengan kerja keras. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.